Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas tentang serangan jantung. Ada hal-hal yang bisa membahayakan jantung kita, terutama dari yang kita makan, tapi ternyata bukan lemak. Jadi banyak orang selama ini menyangka kalau banyak makan yang berlemak itu bisa bikin serangan jantung. Atau kalau misalkan LDL-nya tinggi, atau mungkin kolesterolnya tinggi. Tapi apakah benar? Ternyata ada yang lebih berbahaya daripada lemak tubuh. Nah, apa itu? Nah, kita akan bahas supaya kita bisa terhindar dari serangan jantung. Jadi kalau Anda sudah pernah serangan jantung, sudah pernah pasang ring, atau sudah pernah bypass, atau belum, tapi punya faktor-faktor risiko, misalkan diabetes, hipertensi, kemudian obesitas, dan seterusnya, atau punya riwayat keluarga, misalkan orang tua, kakek, nenek, atau orang terdekat, pernah mengalami serangan jantung, maka Anda punya risiko serangan jantung. Jadi simak video ini sampai selesai supaya kita bisa mengurangi risiko serangan jantung, jangan sampai kejadian. Nah, kita bahas dulu tentang lemak. Jadi banyak orang menganggap, oh berarti kalau kolesterol tinggi, risiko tinggi juga untuk serangan jantung. Jadi gimana caranya supaya tidak kena serangan jantung? Jadi harus diturunkan kolesterolnya. Jadi pakai apa obatnya? Namanya statin. Ada simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita udah pernah bahas tentang statin, obat yang bisa menurunkan kolesterol, tapi ternyata sebenarnya hanya menurunkan risiko serangan jantung sedikit sekali. Bahkan dibilang mungkin hanya menambah usia kita 4,2 hari lebih panjang dalam waktu 5 tahun. Jadi dalam 5 tahun hanya bedanya selisihnya 4 hari lah. Jadi tidak terlalu signifikan. Atau kalau dalam persentase mungkin hanya 1-2% perbedaannya ketika kita pakai obat statin atau kita nggak pakai statin sama sekali gitu. Statin tetap diminum kalau memang perlu. Jadi pada pasien-pasien tertentu misalkan pernah serangan jantung, pernah stroke ya, punya risiko tinggi, atau LDL-nya sangat tinggi sekali, misalkan di atas 200 ya, misalkan 250, 300 ya, sebaiknya diminum. Kenapa? Karena bisa membantu menurunkan peradangan karena LDL. Jadi LDL tuh tidak hanya menyebabkan sumbatan tapi juga menyebabkan peradangan. Jadi statin tuh lumayan lah bisa membantu, terutama kalau pernah punya serangan jantung atau stroke. Tapi kalau nggak pernah, sebenarnya LDL agak tinggi sedikit sebenarnya tidak terlalu signifikan membuat kita jadi serangan jantung gitu. Nah, statin ada efeknya, ada manfaatnya, tapi efek sampingnya juga ada. Dampak jangka panjangnya juga ada. Misalkan jadi orangnya jadi lemes, jadi males, ya libidonya kurang karena testosteronnya turun, dan seterusnya. Jadi kalau ada efek samping, terus ada dampak jangka panjang, sebenarnya perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena ya peningkatan kesehatannya tidak seberapa, tapi penurunannya cukup banyak. Jadi risikonya lebih besar daripada manfaatnya, ya mudaratnya lebih besar gitulah kalau pakai statin ya. Nah, penyakit jantung sendiri ternyata 80% itu disebabkan atau berkaitan dengan lingkungan dan gaya hidup. Jadi banyak yang berpikir, oh kalau orang tuanya atau kakeknya atau neneknya serangan jantung atau orang terdekatnya serangan jantung, mungkin dia risikonya tinggi. Ya tapi itu ternyata cuma sedikit. Jadi yang lebih banyak itu adalah lingkungan dan gaya hidup. Jadi apa yang dimakan, istirahat cukup enggak, stres atau enggak. Jadi itu jauh lebih signifikan. Nah, ternyata dari 80% itu yang karena gaya hidup, hampir mayoritasnya itu punya resistensi insulin. Jadi entah itu mungkin udah mulai hipertensi, udah mulai prediabetes, atau udah mulai obesitas sentral ya, perutnya mulai gendut ya, terus trigliseridnya naik. Nah, itu awal-awalnya. Jadi lama-lama dari resistensi insulin tersebut bisa menyebabkan risiko untuk kerusakan di pembuluh darah. Ada rusak pembuluh darahnya, jadi ada LDL yang lewat, trigliserid yang lewat, jadi numpuk plak. Jadi nggak cuma lemak yang nyangkut, ada juga mungkin di situ ada trombosit, ada sel-sel darah yang udah mati dan seterusnya. Jadi plak namanya. Jadi ada kalsiumnya juga. Nah, itu numpuk. Nah, jadi yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko sebesar mungkin adalah dengan mengubah gaya hidup. Dan dari gaya hidup yang banyak tadi, stres, kurang tidur, kurang istirahat, kemudian makanan. Nah, yang paling besar itu faktor makanan. Jadi hampir 50%-nya dari yang tadi resistensi insulin itu karena pola makannya
buruk atau ada hubungannya lah dengan pola makan yang kurang baik gitu. Nah, kebanyakan itu karena pakai gula tambahan atau pakai karbo terlalu banyak. Jadi kita kebiasaan makan yang supaya kenyang adalah dengan karbo yang berlebihan. Padahal kita nggak butuh-butuh banget yang namanya karbo atau gula. Boleh nggak karbo atau gula? Sangat boleh, sangat disarankan untuk keseimbangan. Tapi bukan menjadi yang paling utama seharusnya. Kenapa? Karena tubuh kita bisa membuat glukosa dari yang lain, dari lemak dan protein. Jadi banyak orang tidak makan nasi, tidak makan karbo seumur hidup, tetap hidup. Ada, tapi ada juga orang yang makan karbo, tidak makan yang lain-lain juga tetap hidup. Terus gimana dong? Ada faktor-faktor lain yang menentukan juga, misalkan ada stresor, kurang istirahat, dan seterusnya. Tapi supaya kita aman, sebenarnya adalah kita makan yang secukupnya, yang seimbang. Jadi jangan berlebihan. Misalkan nggak mau karbo sama sekali, atau jangan berlebihan juga makan karbo terus tanpa makan misalkan lemak atau protein. Karena takut tadi serangan jantung kalau lemak atau proteinnya tinggi, takut asam urat dan seterusnya. Nggak perlu takut ya. Yang penting jelas seimbang gitu ya. Nah, yang paling sekarang disorotin akhir-akhir ini adalah gula karena dampaknya tinggi. Kenapa? Karena dari WHO sudah melakukan penelitian sekitar 6 sendok teh per hari untuk dewasa itu sudah maksimal 6 sendok teh. Jadi kalau 1 sendok tehnya itu sekitar katakanlah 4 gram, jadi 6 kali 4 24 gram. Jadi 24 gram itu sudah cukup lah, tapi kebanyakan orang bahkan termasuk di Indonesia itu mengkonsumsi gula jauh lebih banyak dari yang disarankan. Ya bahkan berlebihan gitu. Contoh misalkan 1 kaleng minuman manis, misalkan minuman soda itu setara dengan 9 sendok teh. Jadi 9 kali 4 36 gram itu 1 kaleng. Nah, banyak orang Indonesia itu masalahnya bukan minum soda tapi minuman saset. Ya misalkan minum yang manis-manis atau minum kopi atau kopi instan gitu ya. Itu semuanya gulanya juga cukup banyak. Contoh misalkan untuk 1 kopi instan itu sekitar 15 atau 10 gram gula. Ya, bahkan ada beberapa yang misalkan kopi susu itu bisa sampai 25 gram per saset. Jadi banyak orang Indonesia sekali minum itu sehari itu bisa 3 atau 4 saset ya, paling sedikit 2 saset. Jadi kalau standarnya 6 kali 4 itu 24 gram menurut WHO. Nah, sementara kita sekali minum misalkan 15 gram dan kita minumnya 2 saset sehari aja itu udah kelewat batasnya. Belum lagi dari gula yang lain. Misalkan kita makan nasi, kita minum susu atau apa yang lain yang mengandung gula yang tidak kita sadari. Nah, seringkali makanan olahan itu kita ngerasa, saya jarang dok yang manis-manis, tapi kita sering makan makanan olahan. Ya, makanan olahan, pengawetan, sasetan, dan seterusnya itu banyak gulanya juga. Jadi produk yang dibilang sehat sekalipun, kalau dia buatan pabrik itu biasanya memang ada gulanya gitu. Contoh misalkan yogurt, terus dibilangnya rendah lemak, ya dengan rasa buah. Nah udah jelas itu, gulanya juga pasti banyak gitu. Nah lucunya semakin kesini, semakin orang ngerti, oh kayaknya kalau gulanya banyak gitu, itu kurang bagus deh. Nah seringkali pabrikan juga menggunakan istilah lain, misalkan gula diganti misalkan glukosa, atau justru yang lebih parah lagi diganti dengan fruktosa. Nah fruktosa jauh lebih berbahaya daripada glukosa. Kita sorotin misalkan minuman manis. Kebiasaan orang Indonesia, misalkan kopi, terus yang sasetan, terus jus, kemudian soda, kemudian teh, dan seterusnya. Nah, semakin kita sering menggunakan atau mengkonsumsi yang manis-manis ini, gula di dalam darah kita akan naik. Jadi kita makin banyak makan gula, minum gula, itu gula darah di darah kita akan naik dengan cepat. Semakin sering gula darah kita naik, itu turunnya juga makin cepat. Kenapa? Karena insulinnya dipaksa untuk kerja. Ya, jadi insulinnya kerja terus ya, terus gula darahnya naik cepat, turun cepat, jadinya cepat lapar lagi, pengennya yang manis-manis lagi gitu, seterusnya nggak selesai-selesai. Ya, gulanya tinggi lagi di darah. Ya, habis makan yang manis-manis, turun cepat lagi, lapar lagi, cari yang manis-manis. Nah, ternyata dengan kita mengkonsumsi gula berlebihan, tadi kalau gula darahnya tinggi terus, insulin di tubuh kita juga akan naik terus gitu. Makanya peningkatan insulin yang dalam jangka waktu lama menyebabkan insulinnya jadi resisten. Jadi tubuh kita nggak mau nerima lagi insulin karena ya terlalu jenuh gitu ya, bosan gitu ya. Nah, resistensi insulin itu meningkatkan risiko yang seperti kita bahas hari ini adalah tentang penyakit jantung. Jadi sebelum penyakit jantungnya datang, biasanya yang lain-lain juga meningkat. Misalkan hipertensi, kemudian diabetes, obesitas, terus peningkatan profil lipid yang
jelek dan seterusnya dan seterusnya. Nah, gimana caranya memperbaiki semua itu jangan sampai terjadi ya resistensi insulin dan lain-lain. Yang jelas kurangin gula dan perbaiki pola makan. Jadi perbaiki pola makannya, makanlah makanan yang rendah gula, banyak seratnya, kemudian banyak mengandung nutrisi yang bagus, misalkan kacang-kacangan, kemudian ikan yang berlemak, buah-buahan, sayuran, dan hindari makanan-makanan olahan, awetan atau sasetan. Dan usahain untuk latihan puasa. Paling nggak puasa yang ringan-ringan aja lah. 10 jam, 12 jam, 14 jam. Lama-lama kalau sudah kuat bisa ditambahin terus ya. Nah tapi puasa ini jangan dijadikan beban. Harus dijadikan satu rekreasi gitu ya. Kemudian olahraga juga sama. Jadi kalau misalkan kita yang paling susah itu memulai. Baik mau perbaikan pola makan, puasa ataupun olahraga. Yang berikutnya karena ya nggak biasa aja, apalagi gaya hidupnya biasanya jelek gitu, atau banyak stresor. Kita udah benerin pola makan, benerin olahraga, kita udah tidurnya baik, tapi banyak stres, itu meditasi jadi solusi yang bagus. Ya, kenapa? Karena stresnya tidak dikendalikan, tidak meditasi, tidak usaha untuk mengurangi stresor, maka tensi kita akan naik terus, gula darah naik terus, dan kita akan craving makanan-makanan yang biasanya kurang sehat, yang gulanya tinggi atau yang banyak lemak-lemak yang nggak baik, misalnya pengen gorengan dan seterusnya gitu. Nah ternyata tingkat kematian akibat penyakit jantung kalau kita benerin pola hidup aja itu bisa turun 50% dalam waktu 1 tahun. Jadi nanti kalau gulanya bagus, tensinya bagus, kolesterolnya bagus, itu biasanya risiko penyakit jantung juga akan menurun. Nah tapi banyak orang yang merasa, saya masih aman-aman aja dok, saya kan nggak ada risiko penyakit jantung, keluarga juga enggak, dan saya kayaknya belum ada lab yang jelek gitu. Nah ternyata ada namanya sindrom metabolik. Jadi belum tentu harus diabetes dulu atau belum tentu harus hipertensi dulu. Kadang-kadang diabetesnya belum tapi hipertensinya udah, atau hipertensinya belum tapi pre-diabetes, itu juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Jadi kalau ada 3 atau lebih faktor risiko, itu bisa kita bilang sebagai sindrom metabolik. Faktor risiko sindrom metabolik itu apa aja? Itu ada 5. 1, lingkar pinggangnya besar, kalau laki-laki di atas 90, perempuan di atas 80, kemudian trigliseridnya tinggi atau HDL-nya yang rendah, atau sudah prediabetes atau sudah hipertensi. Nah belum lama saya dapat pasien itu semua check up-nya rutin gitu, terus kayaknya bagus karena diabetesnya belum, masih prediabetes, hipertensi juga belum. Tapi kalau kita lihat labnya secara lebih rinci lagi, trigliseridnya sudah tinggi, HDL-nya rendah, dan lingkar pinggangnya kebetulan besar. Jadi udah 3 atau lebih ya sudah terpenuhi, makanya disebut sindrom metabolik. Walaupun merasa saya belum diabetes, tapi kalau sudah prediabetes, walaupun belum hipertensi, tapi ya kriteria yang lain, faktor risikonya ada, itu disebut sindrom metabolik. Kalau sudah sindrom metabolik, kemungkinan untuk serangan jantung dalam waktu 5-10 tahun itu besar sekali, bahkan sampai di atas 50%. Jadi itu yang lebih bahaya jantung daripada lemak. Jadi kita jangan terpaku pada lemak lagi, mikirin misalkan gula, mikirin faktor risiko lain. Yang lebih sering terjadi adalah lingkungan dan gaya hidup, termasuk stresor. Kita belum bahas tentang stresor, mungkin suatu saat kita akan bikin videonya tentang stres yang bisa bikin serangan jantung seperti apa. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Uli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.